Jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, tumbuhan memiliki organ pokok yang terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ-organ tersebut nantinya akan berkembang menjadi organ lain yaitu bunga, buah, dan biji. Untuk lebih memahami struktur jaringan pada organ tumbuhan, pelajarilah materi berikut. Jaringan penyusun organ pada tumbuhan merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki bentuk dan fungsi tertentu. Yang pertama adalah akar. Secara umum, akar tumbuh-tumbuhan mempunyai sifat sama. Berikut ini adalah karakteristik akar yang jamak dimiliki tanaman antara lain. Warnanya bukan hijau, melainkan cenderung kekuningan atau berwarna keputihan. Ujung akar dapat tumbuh secara berkelanjutan. Bagian ujung akar cenderung berbentuk runcing, gunanya agar lebih mudah menembus tanah. Akar biasanya tumbuh di dalam tanah, walaupun ada juga akar yang tumbuh melayang di dalam air atau mengapung. Tidak memiliki buku-buku dan tidak beruas, tidak memiliki daun atau sisik. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks sendiri memiliki fungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentuk seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stel. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Dan yang kedua adalah batang. Batang memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Perbedaan struktur batang antara monokotil dan dikotil dapat dilihat dari gambar di atas. Kambium pada tumbuhan dikotil dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kambium. Yang pertama, kambium intravaskular adalah kambium yang terletak di antara xilem dan floem. Dan yang kedua adalah kambium intravaskular adalah kambium yang terletak di antara dua bekas pengangkut. Aktivitas kedua kambium tersebut mengakibatkan diameter batang bertambah besar karena adanya pertumbuhan sekunder. Perbedaan struktur batang yang pertama adalah korteks. Korteks di dikotil terdiri dari sel parenkim, sedangkan korteks di monokotil parenkim bersinambungan sampai bagian tengah batang. Dan yang kedua adalah endodermis. Endodermis di dikotil lapisan sel bergelombang, sedangkan di monokotil endodermis tidak tampak. Dan yang ketiga adalah perisikel. Perisikel di dikotil disusun oleh sel parenkim dan sel parenkim. Dan di monokotil perisikel tidak terdiferensiasi. Dan yang keempat adalah jari-jari empelur. Jari-jari empelur di dikotil parenkim sentral di tengah batang. Dan di monokotil jari-jari empelur tidak ada. Dan yang kelima adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut di dikotil tipe kolateral terbuka, ukuran seragam, terdapat parenkim floem, tidak ada sarung pengangkut. Sedangkan berkas pengangkut di monokotil tipe kolateral tertutup, tersusun tersebar, tidak ada parenkim floem, sarung pengangkut jelas. Dan yang keenam adalah kambium. Di dikotil memiliki kambium dan di monokotil tidak ada kambium. Dan yang ketiga adalah daun. Daun berupa lembaran yang berwarna hijau karena mengandung banyak klorofil, melekat pada buku-buku batang. Daun lengkap terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Contohnya pada pisang, pinang, dan bambu. Jaringan penyusun organ daun
Yang pertama, epidermis. Epidermis terdiri dari satu lapis sel yang mengalami penebalan dari zat kutin dan lignin. Epidermis terdiri dari epidermis atas dan bawah. Epidermis atas bersifat lebih tebal karena mengalami penebalan oleh kutikula, berguna untuk mencegah penguapan. Derivat epidermis daun terdiri dari stomata atau mulut daun yang berguna untuk pertukaran gas, trichomata untuk mengurangi penguapan dan mengurangi gangguan predator, sel kipas yang berperan dalam penggulungan daun untuk mencegah penguapan. Jaringan penyusun organ daun, metafasil, tersusun atas parenkim palisade dan spon yang berfungsi untuk fotosintesis. Parenkim palisade banyak mengandung klorofil dan tersusun atas sel rapat dan lonjong. Parenkim spon tersusun atas sel yang renggang dan mempunyai rongga antara sel yang memudahkan pertukaran gas. Metafasil monokotil hanya terdiri dari parenkim spon. Stele terdiri dari xilem dan floem. Jaringan lain misalnya sel kristal dan kelenjar. Dan selanjutnya adalah bunga. Bagian bunga yaitu terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dan tangkai bunga. Dan yang pertama adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Dan yang kedua adalah mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Yang ketiga adalah kepala putih. Kepala putih merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan ginoisum. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putih terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian yaitu stigma atau kepala putih, stilus atau tangkai putih, dan ovarium atau bakal buah. Yang keempat, tangkai putih. Tangkai putih merupakan saluran penghubung antara kepala putih dengan ovarium. Selain itu, tangkai putih berfungsi menyangga kepala putih agar bisa terdiri tegak dan tetap pada posisinya. Yang ketujuh adalah bakal buah. Bakal buah memiliki fungsi penting sehingga diklarifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Buah, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Buah dibedakan menjadi 2 yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati, buah yang seluruhnya berbentuk dari bakal buah. Dan buah semu, buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga. Jaringan penyusun organ buah terdiri dari exoskop atau lapisan luar, mesoskrap atau lapisan tengah, dan endoskrap atau lapisan dalam. Dan yang terakhir adalah biji. Biji sebagai alat perkembangbiakan utama atau pada tumbuhan berbiji karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi 2 yaitu biji monokotil dan biji dikotil, dan perbedaannya dapat dilihat dari gambar di atas.